Sesampainya di kuil, Anete dan teman-temannya terkejut melihat para pendeta terbaring terkena kutukan. Di dalam kuil, mereka menemukan Wolf tergantung dan terikat di hadapan Yuriko. Ise sangat marah, terutama karena Yuriko adalah murid kesayangan Wolf dan seorang pahlawan yang terpanggil dari dunia lain. Yuriko yang merasa dirinya sebagai malaikat kegelapan memanggil undead untuk menghabisi siapa saja yang mencoba menghalangi. Bagi Tama, Anete dan Isa melawan undead ini sangatlah mudah, tetapi mereka terus bertatangan tanpa henti, membuat semuanya kelelahan. Isa sangat geram melihat perlakuan buruk seorang murid terhadap gurunya, meski tak memahami alasan dibalik perseteruan Yuriko dan Wolf. Sekilas terungkap masa lalu Yuriko saat dia berlatih sihir, namun sihirnya terlalu lemah. Alhasil Wolf menyarankan agar Yuriko menjalani hidup damai di dunia ini daripada memikirkan Raja Iblis. Namun Yuriko tetap bertekad mengembangkan kemampuannya. Sejak saat itu, Yuriko menikmati kehidupan barunya dengan berlatih bersama Wolf setiap hari dan sesekali libur. Yuriko sangat senang berada di dunia isekai ini, sampai suatu hari muncul seorang gadis baru yang juga terpanggil ke dunia tersebut. Sejak saat itu, perhatian Wolf bergeser sepenuhnya kepada si gadis baru dan Yuriko pun merasa diabaikan. Meski terluka hati, Yuriko tetap berlatih sendiri, berharap menunjukkan kemajuannya. Namun, ketika dia mendapati Wolf bangga akan kemampuan si gadis baru yang dianggap mampu mengalahkan Raja Iblis, rasa sakit Yuriko semakin mendalam. Hal ini membuat sihirnya berkembang pesat bersama kebencian yang membara. Yuriko akhirnya melahap gadis itu ke dalam kegelapannya sendiri dan merasa kekuatan terpendamnya telah bangkit. Yuriko kemudian menyerap seluruh undead dan menciptakan sosok pencabut nyawa, bertekad menghabisi siapapun yang mengganggu kebersamaannya dengan Wolf. Namun tiba-tiba Sensei datang dengan kendaraan berbentuk peti mati untuk mencatat kisah Yuriko dan saudaranya. Tidak lama, seorang wanita tua bernama Hikari yang ternyata adalah adik Yuriko tiba dengan karpet terbang. Gadis baru yang telah diserap oleh Yuriko ternyata adalah Hikari alias adik Yuriko. Karena terkena sihir kutukan Yuriko, Hikari kini menjadi tua. Sepanjang perjalanan, Sensei mencatat kisah hidup Hikari dan kini beralih menuliskan kisah Yuriko. Sensei pun menjelaskan bahwa di dunia asalnya, Hikari adalah anak yang sakit-sakitan, sementara Yuriko selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang, bahkan mengorbankan masa mudanya demi menjaga Hikari. Hikari mengungkapkan rasa syukurnya karena memiliki kakak yang selalu mendampinginya, terutama saat kesehatannya menurun. Namun pernyataan ini justru membuat Yuriko semakin muak, dan dia merasa geram pada Sensei yang menggambarkan dirinya sebagai kakak yang baik. Dalam kemarahan, Yuriko memotong penjelasan Hikari dan menyatakan bahwa dia bukan kakak yang baik. Dia mengakui bahwa sebenarnya dia sangat menikmati kehidupan barunya di dunia isekai ini, di mana dia bisa merasakan kebebasan. Namun, kebencian tumbuh saat Hikari juga terpanggil ke dunia ini, merebut kembali kebebasan yang baru dirasakannya, hingga akhirnya membuat Yuriko terjerumus ke dalam kegelapan. Yuriko menyadari bahwa dirinya memang egois, bukan kakak yang baik. Sensei kemudian bertanya apa sebenarnya yang dia inginkan, tetapi pertanyaan itu membuat Yuriko marah. Beruntung, Wolf segera menyelamatkan Sensei meski dia terkena kutukan yang membuat tubuhnya sebagian menua. Wolf meminta maaf berkali-kali, tetapi Sensei malah mengusirnya karena dia bukan bagian dari cerita ini dan menyebutnya buaya. Sensei kembali bertanya dengan sabar, apa yang kau inginkan? Meski marah, Yuriko akhirnya mulai terbuka, mengungkapkan perasaan yang lama dia pendam. Saat hari kelulusannya, Yuriko ingin ayahnya datang seperti orang tua lainnya, tetapi sang ayah malah fokus pada Hikari yang sakit dan memintanya menjaga adiknya. Yuriko di sini nurut, tapi berharap setidaknya ayahnya mau mendengarkan keinginannya. Yuriko akhirnya pergi sendiri ke acara kelulusan, membayangkan ucapan selamat. Namun saat dia pulang, penyakit Hikari semakin parah, dan dia malah dimarahi oleh ayahnya, bahkan sampai ditampar, karena dianggap meninggalkan adiknya. Sang ayah bahkan menyalahkannya, menganggap Yuriko bisa menjadi penyebab kematian Hikari jika hal buruk terjadi. Yuriko merasa terabaikan dan tidak dihargai, membuatnya frustasi, sampai akhirnya tertabrak truk dan terpanggil ke dunia isekai. Sebenarnya, hal yang paling diinginkan Yuriko hanyalah keberadaannya diakui. Namun keinginannya ini malah mengorbankan adiknya, baik di dunia asal maupun di dunia isekai. Karena itu, Yuriko menganggap dirinya bukan kakak yang baik, melainkan egois dan menjijikkan.
Sensei dengan bijak menjelaskan bahwa semua orang ingin diakui, dan itu bukanlah bentuk keserakahan. Hikari sambil memeluk Yuriko meminta maaf karena tidak menyadari perasaan kakaknya selama ini. Untuk memperjelas, Sensei mengungkapkan bahwa setelah Yuriko menghilang, Hikari merasa hancur dan tidak bisa hidup tanpa kakaknya. Akhirnya, Hikari keluar sendirian, tertabrak truk, dan terpanggil ke dunia isekai. Cerita ini membuat Yuriko menangis mengingat saat pertama kali bertemu kembali dengan Hikari di dunia isekai. Senang melihat adiknya sehat dan bebas dari penyakit. Hikari meminta Wolf mengajarinya menjadi kuat agar bisa mengalahkan Raja Iblis demi Yuriko. Hikari menyadari bahwa dia telah merenggut masa muda kakaknya, sehingga dia ingin Yuriko menikmati kebebasan dan kebahagiaan di dunia isekai tanpa terbebani tugas berat. Setelah kisah mereka terungkap, Sensei menyebut mereka adalah kisah cinta kakak adik yang sangat indah. Kegelapan dalam diri Yuriko pun hilang, membuat semua kutukan pun lenyap. Saat menyadari dia akan kembali ke dunia asal, Yuriko meminta maaf atas segala kerepotan dan berterima kasih kepada Wolf atas masa-masa singkat menikmati kebebasan. Hikari. Kembali ke dunianya, Yuriko melanjutkan rutinitasnya merawat Hikari dengan pemahaman baru, menerima situasi ini karena dia tahu mereka saling menyayangi. Bagi Hikari, dunia isekai serasa mimpi yang panjang dan dia menceritakan segalanya kepada Yuriko. Sementara itu, pasukan kadal yang menyerang kastil mundur setelah melihat cahaya dari Sensei yang menjulang ke langit. Sachan di sini tersenyum, penasaran ingin mencari asal cahaya tersebut. Di tempat lain, Pao sangat gembira mendengar kabar bahwa Sensei memiliki kekuatan sebagai pelindung dunia sejati. Sementara itu, Sensei hanya bersantai sambil ngudut, sedangkan para Chiwai menyindir Wolf yang dianggap tidak berguna. Dan tiba-tiba muncul Sengoku, malaikat kesengsaraan yang dikenal sangat kuat dan tidak terkalahkan. Dia turun untuk membasmi siapapun yang mengganggu rencananya. Wolf dengan sombong mencoba menyerang Sengoku dengan mantra sihir terkuatnya, namun serangannya tidak berpengaruh. Bahkan serangan Jambul dan King Pang dari Tama ditangkis dengan mudah, karena baju zirah Sengoku memiliki ketahanan sihir dan fisik yang luar biasa. Sengoku pun mencoba memenggal Tama dengan pedang pusakanya, namun Nir menangkis serangan itu dan bahkan menghancurkan pedang Sengoku. Melihat pedang milik Nir, Sengoku tampak senang dan tiba-tiba pergi. Semua orang langsung memuji Nir yang berhasil mengusir salah satu dari 7 malaikat. Nir masih kebingungan dengan kejadian barusan. Setelah kembali ke kastil, semuanya tampak gembira merayakan kemenangan mereka. Isa mengungkapkan kebahagiaannya melihat akhir yang bahagia bagi dua saudara itu. Namun, Wolf ragu apakah mereka benar-benar bahagia. Wolf juga mempertanyakan metode Paus dalam memanggil pahlawan dari dunia lain. Apakah itu benar-benar demi kebahagiaan mereka di dunia ini? Sementara itu, Sachan perlahan memasuki kastil sambil bernyanyi. Di sisi lain, Sensei menyemangati Melos untuk mengejar pujaan hatinya. Tetapi Melos malah langsung ditolak. Sensei pun menghibur Melos, mengatakan bahwa usaha cinta tidak selalu dihargai. Namun tiba-tiba, Sensei terkejut melihat Sachan. Sosok yang selama ini dia cari ada di hadapannya. Dengan santai, Sachan menyapa Sensei dengan dingin, sedangkan Sensei sangat gembira akhirnya bertemu dengannya. Tanpa berpikir panjang, Sensei mengajak Sachan untuk bersama-sama menyelesaikan segalanya. Tapi dia malah terkejut saat ajakannya ditolak oleh Sachan. Menurut Sachan, Sensei kini terlihat berbeda dengan pancaran mata yang lebih hidup. Ketika Sensei mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak berubah, Anete dan teman-temannya tiba-tiba datang dan terkejut melihat Sachan yang selama ini dicari oleh Sensei. Namun Sachan segera pergi, menyatakan bahwa dia tidak pantas bersama Sensei yang telah menemukan sesuatu yang lebih baik dari kematian. Keesokan harinya, Anete dan teman-teman berterima kasih kepada seorang dwarf yang telah membuat perlengkapan dan kendaraan peti mati untuk mereka. Nir yang penasaran meminta dwarf untuk memeriksa pedangnya. Namun, dwarf tersebut terkejut dan menyatakan bahwa pedang itu terlalu kuat untuk Nir. Tetapi suatu hari Nir akan menjadi ksatria terhebat dan layak memilikinya. Sementara itu, Sensei merasa terpuruk setelah ditolak oleh pujaan hatinya, hingga mulai berperilaku aneh dan kabur menggunakan kendaraan peti mati. Di sisi lain, di kastil Raja Iblis, ketujuh malaikat berkumpul membicarakan rekan mereka yang gugur, di mana 2 di antaranya telah mati, menyiksakan 5.
Di sisi lain terlihat seorang bartender, kita panggil saja Ferdi, yang bertanya tentang pendapat Sachan setelah bertemu dengan Sensei. Sachan menjawab bahwa Sensei tetap luar biasa di matanya dan sangat pantas menjadi pujaan hati karena memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Kembali ke Anete dan kawan-kawan, mereka mulai panik karena Sensei menghilang dan mereka tersesat di kota yang tidak mereka ketahui. Tiba-tiba, seseorang memberitahu mereka bahwa desa ini adalah perhentian terakhir para pahlawan, yaitu desa Held. Warga desa yang sangat mengagumi pahlawan membuat patung monumen, tetapi tamah heran melihat patung pahlawan seolah-olah sedang kabur. Ternyata, patung itu tergeser oleh kendaraan yang melesat tadi pagi, yang ternyata adalah Sensei. Yang lebih penting bagi mereka adalah keberadaan Sensei. Orang itu menjelaskan bahwa Sensei pergi menuju Oren, tempat Ratu Peri, dan dia pasti akan kembali karena hanya pahlawan tertentu yang bisa melintasi goa menuju Oren, yang harus melalui berbagai ujian, yaitu ujian kekuatan, kecerdasan, dan semangat. Tama dan Nir tertawa berpikir Sensei tidak mungkin bisa melewati ujian tersebut. Namun kenyataannya Sensei tetap melaju ke goa menuju Oren. Saat dia menghadapi penguji semangat, dia langsung menyeruduknya. Begitu juga saat bertemu penguji kecerdasan dan penguji kekuatan yang semuanya diseruduk. Akhirnya, Sensei terserap ke dunia peri, mendarat tepat di atas Wik-Wik peri raksasa. Karena tindakan tidak sopan Sensei di hadapan Ratu Peri, dua ajudan yaitu Solulu dan Elulu memarahinya untuk tunduk dan turun dari Wik-Wik si Ratu. Namun, Ratu Peri Oberys tidak mempermasalahkan sikap Sensei karena kedatangannya dianggap berkah bagi dunia ini. Sensei yang berhasil mencapai tempat ini akan mendapatkan berkat Ratu Peri untuk perdamaian dunia. Ratu Peri memberikan dua pilihan, kepercayaan pada orang lain atau kekuatan mutlak. Namun, Sensei memilih opsi di luar pilihan yang diberikan, menyatakan bahwa orang yang dipercayainya telah meninggalkannya dan lebih baik mati saja. Bagi Sensei, menyelamatkan dunia hanyalah lelucon, dan dia tidak peduli karena apapun yang terjadi tidak akan mengembalikan Sachan, sang pujaan hati. Sikap Sensei membuat semua orang heran, terutama Ratu Peri yang bingung mengapa seseorang seperti Sensei mendapatkan perlindungan dari peri roh SC. SC dikenal sebagai peri roh yang tulus dan serius, dan sepertinya memiliki alasan khusus untuk mendukung Sensei. Saat Elulu dan Solulu marah dan ingin mengusir Sensei, Ratu Peri menjelaskan bahwa pahlawan sebelumnya yang mendapat berkat dari peri telah gagal membawa perdamaian, malah menambah kekacauan. Ratu Peri menyadari bahwa dunia ini dipenuhi pahlawan yang terjebak dalam konflik, seperti para pembunuh naga dan menumpas Raja Iblis yang justru menciptakan malapetaka. Para uskup tengah fokus mengamati dunia, seolah batas antara baik dan jahat telah hilang, dan hanya mereka yang berpihak pada kebenaran yang dapat mengubah keadaan. Ratu Peri percaya bahwa takdir yang mempertemukannya dengan Sensei bukanlah kebetulan, dan dunia telah membawanya ke sini, dan mengungkapkan bahwa Sensei akan bertemu Sachan di akhir perjalanan, sehingga dia diminta untuk bertahan lebih lama. Bagi Sensei, kata-kata Ratu Peri hanyalah penghiburan. Ratu Peri memberinya peluit pemanggilan yang dapat digunakan jika Sensei menghadapi masalah, di mana bantuan nanti akan segera datang. Di sisi lain, Anete dan kawan-kawan mulai panik karena Sensei belum juga kembali dan mereka khawatir tentang kelanjutan perjalanannya, terutama setelah Sachan mengabaikannya. Tiba-tiba, Sensei muncul dengan menghancurkan patung orang tersebut sehingga membuat orang tersebut semakin marah dan meminta ganti rugi. Dalam situasi ini, peluit ajaib pun malah ditiup dan Solulu alias ajudan Ratu Peri muncul dengan tampak kesal karena disuruh memperbaiki patung pahlawan. Solulu terpaksa mematuhi perintah Ratu Peri untuk membantu urusan Sensei. Sementara itu, di antara kastil Paus dan kastil Raja Iblis, terdapat pertanyaan apakah dunia ini menginginkan kedamaian atau kekacauan. Namun, yang paling terpenting adalah Sensei terus melanjutkan perjalanannya, dan anime ini pasti akan berlanjut nanti. Dan tamat cuy, ending yang sangat wow. Bagaimana Bolo? Alur dari anime ini. Dari anime ini isinya hanya kesedihan, keterpurukan yang dialami beberapa tokoh di dunia nyata yang berakhir di dunia isekai, terutama sang MC kita, si Kocak. Dari anime ini kita diajari bahwa tidak hanya kita saja yang punya masalah, maka dari itu penting untuk kita tidak boleh menyerah.
Jangan ambil kesimpulan bahwasannya masalah hanya membuat hidup kita semakin suram. Coba beralih pandangan bahwa adanya masalah harusnya membuat kita justru semakin dewasa, membuat kita semakin memahami konsekuensi apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Alhasil kita lebih berhati-hati. Oke lah, itu alur anime Isekai Shikaku. Bagi yang ingin request anime apa selanjutnya, tulis di kolom komentar ya.